terus kemudian kotanya di mana gitu. Jadi langsung aja ditulis nama penulisnya siapa gitu. Oke, terima kasih Mbak Dewi. Sudah jelas ya? Sudah jelas ya terjawab ya, Mas? Mhm. Baik, ini ada Mbak Sabrina Marta. Yang mau bertanya silakan Mbak. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Sabrina Marta Aulia dari Prodi Sosiologi 25 Fakultas Fisip dari Universitas Jember. Jadi, saya ingin bertanya, apakah etika penelitian itu memiliki perbedaan prinsip dengan etika akademik atau justru merupakan bagian dari etika akademik itu sendiri? Dan kalau boleh, apakah bisa dijelaskan contoh penerapan etika penelitiannya tersebut? Makasih. Oke, agak putus-putus ya, Iya, tapi saya suaranya agak putus-putus Mbak Dewi. tapi saya masih menangkap intinya dari Mbak Sabrina. Oh ini oke, mungkin angkatan 25 ya. Mungkin teman-teman kemarin sudah mendapat matkul filsafat etika gitu ya, etika akademik gitu. Nah, kalau etika akademik sama etika penelitian itu dua hal yang berbeda gitu. Nah, kalau di etika penelitian itu biasanya kita lebih ke arah bagaimana kita bisa menyusun atau istilahnya menuliskan sebuah kerangka penelitian, kemudian ketika nanti turun lapangan gimana. Jadi turun lapangan itu misalnya ketika berhadapan dengan informan atau responden, berarti ada beberapa etika yang harus kita hargai. Misalnya harus menghargai waktu atau menyesuaikan waktu dengan informan. Terus kemudian kalau di masyarakat itu tidak boleh membawa alat tertentu gitu ya, atau mungkin istilahnya kalian harus lebih menghargai masyarakat lokal. Terus kemudian kalau dalam segi sopan santun gitu ya, terus kemudian kalau foto atau dilampirkan di bagian laporan penelitian atau artikel ilmiah itu harus di-blur identitasnya gitu ya. Jadi biar menghargai atau istilahnya privasi. Terus kemudian kalau sebenarnya kalau di penelitian itu ada yang namanya informan konsen atau tanda tangan biasanya. Jadi pakai persetujuan lembar persetujuan dari informan gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau etika akademik terkait kepenulisannya, nah kalau etika penelitian berarti terkait dengan bagaimana kita melakukan proses penelitiannya, mulai turun lapangan, observasi, sampai terkait dalam pencantuman hasil data penelitian di lapangan ke dalam laporan kita. Kayak gitu. Ya, begitu ya Mbak. Yang pertanyaan tadi Mbak Sabrina sudah Baik, jelas ya. Ibu, terima Ya, kasih. terima kasih. Oke, terakhir mungkin Ya. ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri teman-teman untuk sesi ini karena waktunya sudah hampir habis gitu ya. Ada lagi satu pertanyaan terakhir. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, mungkin kita bisa sesi foto dulu, Mbak Dewi. Kita foto teman-teman. Mohon untuk membuka kameranya ya, on cam ya, teman-teman. Silahkan on cam dulu. Wah, ini mahasiswa saya semua ini. Ya, silahkan on cam, teman-teman yang belum on cam. Masya Allah, Masya Allah. Pada bangun tidur ternyata, Mbak Dewi. Ya Allah, ya Allah. Ini gak ada kelas ya teman-teman. Nggak ada kalau Jumat itu eh, dikit kelasnya di sini. Oh, kalau di UNED kita sampai jam 9 malam ya. Jadi Hah? di Jadi teman-teman Astagfirullah. semester berapa? Semester 3, semester 1. Jadi kelasnya mulai dari jam 6 pagi, terus kemudian nanti sampai jam 9 malam juga gitu ya. Karena keterbatasan ruang kelas juga sih, Mbak. Jadi akhirnya teman-teman ya gitu, jamnya berantakan gitu ya. Sebenarnya hampir sama sih, cuman kalau di sini kayaknya sampai bisa jam 7-an kayaknya. Oh, mm-mm.
Kenapa pada lucu-lucu semua ya Allah. Oke, teman-teman, kita screenshot dulu ya. Oke, silakan bergaya yang paling manis. Satu, dua, yang slide dua, teman-teman yang di slide dua. Satu, dua, yang di slide tiga. Satu, dua, tiga. Nah, alhamdulillah sudah. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi kenapa ini Mas Zaki? Kenapa Mas Zaki? Ya Allah, ya Allah. Oke, kemarin sudah saya sampaikan ya teman-teman di kelas, kalau misalnya yang berminat nanti ini continue Mbak Dewi. Jadi mungkin setelah ini akan ada pelatihan lagi begitu terkait kepenulisan, ada tim tim jurnal gitu nanti. Jadi continue teman-teman yang berminat silahkan bisa eh, chat di grup atau japri saya begitu ya. Nanti akan ada tindak lanjut begitu. Jangan lupa mengisi link presensi teman-teman yang sudah saya kirim di grup. Oke, beri applause untuk pemateri kita pada sore hari ini yang sangat luar biasa memberikan materi tentang penulisan karya ilmiah. Gitu ya. Terima kasih, Ibu. Terima Oke, kasih Mbak sama-sama. Dewi Semangat ya. ya, teman-teman. Semoga bisa ini collab mahasiswa Sosiologi UNED sama Wali Songo gitu ya. Ya, jadi emang harapannya seperti itu Mbak Dewi. Jadi biar terjaring relasi antara FISIP, UIN Wali Songo dengan UNED gitu dan univ-univ lainnya itu kalau bisa. Jadi kan biar semakin akrab ya teman-teman. Iya, Ya ini dari begitu. teman-teman sosiologi juga ya. Ya, sosiologi juga ini sama-sama sos gitu. Oke, mungkin begitu saja ya teman-teman. Sebelum saya akhiri, saya mau menyimpulkan dulu tentang materi yang telah disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa. Bahwasannya menulis itu sangat penting, teman-teman, untuk melakukan kajian atau analisis dari fenomena sosial yang ada di sekitar kita, baik itu yang sudah berlalu maupun yang sedang tren, gitu. Dengan mengamati fenomena, kemudian kita bisa memilih topik yang sesuai atau yang dikuasai, kemudian mulai melakukan analisis dan juga mulai menulis begitu, menulis dimulai dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan dan juga kesimpulan sampai ke ranah publikasi kalau perlu begitu. Karena memang sejatinya kita itu adalah ilmuwan sosial. Ilmuwan sosial apa yang mau ditunjukkan selain tulisan gitu. Jadi kalau kita cuman omong doang gitu, ini ya nggak relevan dengan kita sebagai ilmuwan sosial. Jadi biasakan menulis. Kalau kamu bukan anak raja, setidaknya kamu punya tulisan untuk eh, ya Allah, ya gitulah. Saya sok-sok bijak ini Mbak Dewi. Nah, begitu teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dewi karena sudah meluangkan waktunya dan memberikan materi yang sangat luar biasa kepada teman-teman FISIP Sosiologi UIN Wali Songo begitu. Dan juga ada teman-teman UNES yang bergabung. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk berpartisipasi dalam pelatihan ini begitu. Mungkin next kita akan melakukan pelatihan lagi, Mbak Dewi. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih Mbak Mbak Dewi. Binti. Terima Terima kasih kasih, Ibu. teman-teman. Terima kasih Bu Dewi. Ya, mungkin Mbak Dewi bisa live ya. Nah, teman-teman jangan lupa mengumpulkan tugasnya ya. Nanti sertifnya saya kirim setelah kalian mengumpulkan tugas. Gitu. Terima kasih teman-teman. Baik, Bu. Mantap. Ya, terima kasih teman-teman. Saya ini ya akhiri ya. Astagfirullah, di kelas dan enggak sama aja ya. Ya, terima kasih. Bye-bye. See you tomorrow. Ini targetnya kapan, Bu? YouTube. Senin ya. Duh, Terakhir duh. Senin, Bu. Oke, Bu. Kecepatan Bu itu.
Ya, Bohong. minggu depan itu ada pelatihan lagi nanti continue. Pokoknya ini pelatihannya continue sampai nanti kita bikin tim gitu, teman-teman. Dia alat tulis. Itu ya. Ini Oke, saya Bu. hitung, apa Tapi suruhin pertemuan, poin teman-teman. kayak seger. Oke, terima kasih.